Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan ketiga di tahun 2022. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ajaib anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami lebih lagi di hadapan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku. Selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Pujian ini ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu. Engkau yang selalu hadir di dalam doa kami Tuhan. Di dalam doaku nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang
syukur untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Sikaralabalabalabalaba ya syandalalabalaba. Mari umat Tuhan yang ada di rumah saat ini, akhiri tahta hadirat Tuhan, naikkan puji-pujian, penyembahan, syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Ya Rabaya Shande. Terima kasih Yesus. Nyanyikan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Sembah Dia. Amin. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Sekali lagi kita angkat tangan, kita sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan. Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Sekali lagi umat Tuhan katakan, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Haleluya. Bukan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, sebab Dia Tuhan yang maha besar, amin. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Nyanyikan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama nyanyikan. Dia pencipta dunia ini,
keselamatan. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Umat Tuhan katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Yesus. Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Raja Maha Besar. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Menyatakan terima kasih kita di hadapannya. Dan betapa kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari umat Tuhan sama-sama katakan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini ya Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, katakan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku,
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Naikkan pujian, sembah, syukur kita di hadapannya. Ini persembahan kami Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan, puji-pujian, persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya Ralabaya Shandaralabaya se, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik, Engkau setia selamanya. Oh Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan, Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari kita sembah Tuhan. Oh di Allah basem, aku di Allah basem. Haleluya. Shahandala baku di Allah bashahandala baku di Allah bashandala baku di Allah bashandala. Kimaku di Allah bashahandala baku di Allah bashandala baku di Allah. Oh di Allah bashahandala baku di Allah bashandala. Kira la bashahandala baku di Allah bashandala. Haleluya. Di Allah basemaku di Allah bashandala. Shandala da 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 da. Kimaku di Allah basemaku di Allah bashandala. Yahandala baku di Allah bashandala da 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 da.
katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami ada di rumah-Mu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap umat Tuhan. Demikian juga untuk semua yang mengikuti program online ini. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati kami dengan firman rema untuk menjadi kekuatan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Hari ini kita akan membahas satu tema, membangun kehidupan yang seimbang. Dalam kehidupan ini saudara, kita perlu keseimbangan, baik secara rohani, jasmani, dan aspek-aspek yang lain. Itu sebabnya kita rindu untuk belajar tentang bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang seimbang. Mari kita membaca dalam Lukas pasal yang kedua saudara, ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara, kunci untuk membangun kehidupan yang seimbang adalah terus bertumbuh. Seperti kalau kita misalkan kita sedang naik sepeda saudara. Ketika kita terus mengayuh sepeda itu saudara, maka kita akan ada dalam keseimbangan. Tapi ketika kita berhenti, maka kita akan jatuh. Demikian juga dalam kehidupan kita, untuk terus bertumbuh, akan menghasilkan saudara keseimbangan dalam kehidupan ini. Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana kehidupan Yesus yang bertumbuh dalam keseimbangan, baik dalam hikmat, demikian juga dalam fisik maupun dalam perkenanan Bapa dan juga manusia. Oleh karena itu saudara, untuk kita bisa memiliki keseimbangan hidup, kita perlu bertumbuh dalam hikmat saudara, fisik maupun dalam perkenanan Bapa dan manusia. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membangun kehidupan yang seimbang. Yang pertama saudara, kita perlu bertumbuh dalam hikmat. Kalau kita membaca dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat dalam konteks Ibrani berbicara mengenai pengetahuan yang dimasukkan ke dalam penerapan. Kita perlu bertumbuh dalam hikmat, karena hikmat mempengaruhi keputusan yang kita ambil.
jalan hidup kita dan bagaimana keadaan akhir hidup kita dipengaruhi oleh hikmat, saudara. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hikmat daripada Tuhan. Yang pertama, saudara, berdoa, minta hikmat. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima sudah berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Saudara, hikmat seringkali muncul ketika kita sedang ada di tengah rasa sakit dan juga di tengah rasa penderitaan. Jadi kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, terutama ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mulai berdoa minta Tuhan tuntun kita, bimbing kita oleh Roh-Nya yang kudus, supaya kita bisa menanggapi, meresponi keadaan-keadaan yang sulit itu dengan cara yang benar, mengambil keputusan yang tepat, dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Itu sebabnya kita perlu minta kepada Tuhan, saudara. Kita berdoa, kita minta hikmat daripada Tuhan, kita minta tuntunan daripada Tuhan, kita minta kemurahan Tuhan untuk memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik dalam situasi-situasi yang sulit. Selain dikasih oleh Tuhan, yang kedua, saudara, bagaimana cara supaya kita bisa bertumbuh dalam hikmat? Kita perlu hidup takut akan Tuhan. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan bukan berarti, saudara, kita takut akan hukuman kekal atau kematian kekal. Tetapi kita belajar bahwa takut akan Tuhan adalah kesadaran kita bahwa Dia memang layak untuk menerima hormat. Dia layak untuk dikagumi. Dia Tuhan yang layak untuk kita cintai. Sehingga timbul kesadaran untuk kita sungguh-sungguh menuruti segala ketetapan-ketetapannya, saudara. Ada 3 wujud takut akan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus belajar hidup kudus dan membenci dosa. Hidup bersandar kepada Tuhan. Dan kemudian juga belajar hidup jujur. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang kedua berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Itu sebabnya hari ini kita perlu hidup takut akan Tuhan. Kita perlu respect kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengagumi Dia. Sehingga cara hidup kita menjadi cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita supaya bisa bertumbuh dalam hikmat? Kita belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengan jelas ayat ini berkata, saudara, dari Tuhan sumber hikmat, dari mulutnya, saudara, datang pengetahuan dan juga kepandaian. Itu sebabnya kalau kita belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita belajar untuk mempraktekkan firman. Kita belajar untuk sungguh-sungguh mengizinkan firman menguasai kehidupan, pikiran, hati kita, perasaan kita. Dan kita mulai melangkah, kita akan berjalan dalam hikmat daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita memiliki hikmat. Itu sebabnya saya mengajak semua jemaat, semua saudara untuk rajin membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang berikutnya, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dalam hikmat? Kita berkomitmen untuk terus belajar serta mampu melihat situasi dan kondisi zaman. Saudara, kita perlu melihat
situasi kondisi di zaman apa kita hidup. Kita perlu melihat situasi kondisi perkembangan zaman. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang berhenti untuk berkembang, saudara. Hikmat datang ketika kita mau membuka diri kita untuk terus mau belajar. Jadi saudara, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat daripada Tuhan? Kita perlu membuka hati kita, pikiran kita untuk terus belajar dan melihat perkembangan zaman sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan serta kepandaian, saudara. Hal yang kedua, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang seimbang, kita perlu selain bertumbuh dalam hikmat, kita perlu bertumbuh di dalam fisik, hal jasmani kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Itu sebabnya saudara, karena tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus dan kita harus memuliakan Dia dengan tubuh kita, maka kita perlu merawat, menjaga tubuh kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara kita bisa merawat tubuh kita dengan baik? Yang pertama, setelah kita membutuhkan waktu cukup untuk beristirahat. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 dan 9 berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hari ke-7 disuruh istirahat, saudara. Beristirahat itu penting. Berdasarkan penelitian, waktu tidur yang cukup, waktu istirahat yang cukup membantu meningkatkan produktivitas pada waktu pagi hari. Membuat orang, saudara, bisa bahagia. Membuat seseorang menjadi cerdas dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan ide-ide yang segar, saudara. Itu sebabnya kita membutuhkan waktu istirahat. Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel, 6 hari bekerja, ada waktu dalam seminggu, ada hari untuk istirahat, ada hari untuk tidak melakukan banyak aktivitas, tetapi banyak mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dalam aplikasi hari ini, saudara, kita perlu juga menyediakan waktu selain bekerja, berusaha, beraktivitas. Kita perlu waktu-waktu untuk beristirahat. Waktu di mana kita bisa cukup tidur, waktu di mana kita juga ada waktu berhubungan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Sehingga saudara, pikiran, hati, dan perasaan kita disegarkan oleh Tuhan. Ini yang penting untuk kita bisa merawat tubuh kita dengan baik. Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita bisa merawat tubuh kita dengan baik? Kita menjaga pola makan, makanan yang sehat. Kejadian pasal pertama ayat 29 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Saudara, yang kedua, saudara, supaya kita bisa memiliki kondisi fisik yang baik, kita perlu asupan makanan yang sehat. Kita belajar untuk tidak banyak makan makanan yang berlemak, yang mengandung gula yang tinggi, ataupun juga yang sangat asin misalkan. Tetapi kita belajar untuk banyak makan makanan yang sehat, sayur, buah, yang cukup protein, cukup karbohidrat. Tapi juga kita belajar, saudara, untuk minum yang cukup, saudara. Apa yang kita konsumsi juga menentukan kesehatan kita.
Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita belajar memelihara kesehatan kita dengan baik. Kita tidak ceroboh dengan makan dan minuman kita. Karena apa yang kita makan dan minum akan mempengaruhi juga kesehatan fisik kita. Berikutnya saudara, bagaimana caranya kita bisa merawat tubuh kita dengan baik? Kita berolahraga yang cukup dan teratur. Para pakar kesehatan memberikan saudara suatu masukan untuk orang dewasa sendiri minimal olahraga dilakukan 150 menit per minggunya. Waktu 150 menit itu bisa dibagi ke dalam beberapa hari sesuai dengan kemampuan. Berjalan kaki 30 menit setiap hari adalah olahraga yang paling efektif dan bisa dengan mudah dilakukan oleh setiap orang, saudara. Di sini kita belajar di poin yang kedua, untuk bisa membangun keseimbangan hidup, kita perlu bertumbuh dalam fisik. Itu sebabnya mari saya mengajak setiap kita memiliki keseimbangan hidup, bertumbuh dalam hikmat, tapi juga bertumbuh dalam fisik. Karena ketika kita sakit-sakitan saudara, maka apa yang kita peroleh semuanya sepertinya saudara menjadi sesuatu yang kemudian kurang bernilai. Itu sebabnya kita perlu membangun kehidupan fisik kita dengan baik, bertumbuh di dalam kehidupan fisik yang baik, saudara. Yang ketiga, saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Yesus, maka yang ketiga adalah bertumbuh dalam perkenanan Bapa dan manusia. Dalam 2 Petrus, saudara, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, dikatakan, saudara, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam perkenanan Bapa, saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9 berkata, sebab itu kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam perkenanan Bapa di surga, itu menjadi sesuatu yang harus kita targetkan, saudara. Bertumbuh dalam perkenanan Bapa. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 mengatakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, saudara, kalau kita taat dan berusaha senantiasa menyenangkan Tuhan, kita akan memperoleh perkenanannya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita harus hidup bukan berdasarkan apa yang populer atau apa yang dikatakan orang, tetapi hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Hari ini, saudara, mari kita belajar untuk hidup dalam perkenanan Bapa di surga. Demikian juga, saudara, kita perlu bertumbuh dalam perkenanan manusia. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47, contoh jemaat mula-mula sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Alkitab memberitahukan saudara bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang disukai oleh semua orang. Kehidupan yang dipenuhi roh akan menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 mengajarkan hal itu. Coba mari kita belajar untuk cek, mengevaluasi apakah keadaan kita seperti keadaan orang-orang percaya di gereja mula-mula yang disukai oleh orang-orang, yang disukai oleh teman-teman kita, atau sebaliknya mereka tidak menyukai karena perilaku dan sifat-sifat karakter kehidupan kita. Seringkali saudara, kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Kita membuat orang lain terluka, menjadi marah ataupun yang lain. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar supaya kehidupan kita bisa disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Kita belajar memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Kita belajar untuk bersikap ramah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hari ini saudara, kita belajar hal yang ketiga, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang seimbang. Kita perlu belajar untuk hidup dalam perkenanan Bapa dan juga manusia. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk bertumbuh dalam hikmat, bertumbuh dalam fisik, dan bertumbuh di dalam perkenanan Bapa dan manusia. Doa saya, biar kita memiliki kehidupan yang seimbang dan kita bisa melihat kehidupan kita, menikmati apa yang menjadi janji Tuhan, rencana yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan saja untuk semua kita untuk bisa bangkit berdiri dan kita nyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, mari katakan, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanmu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar untuk memiliki keseimbangan dalam hidup. Kami perlu bertumbuh Tuhan dalam perkenanan Bapa dan juga manusia. Kami percaya perkenanan Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kami. Sucikan kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini kami belajar hidup kudus. Kami belajar hidup taat. Kami belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami juga menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Memiliki karakter Kristus dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga lewat kehidupan kami, orang-orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Biar mereka boleh menerima berkat daripada Tuhan. Hari ini juga kami Tuhan belajar bertumbuh dalam kehidupan fisik kami. Kami percaya Tuhan memberikan kami Tuhan anugerah untuk kami sehat oleh pilur-pilur Kristus. Sakit penyakit disembuhkan. Hamba-Mu berdoa. Tapi kami juga Tuhan Engkau memberikan tanggung jawab untuk memelihara kesehatan kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami minta kasih anugerah daripada Tuhan. Supaya kami bisa menjaga dan memelihara kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga dengan fisik yang baik kami memuliakan Tuhan. Kami mempersembahkan hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga
belajar hari ini supaya kami bertumbuh dalam hikmat daripada Tuhan. Kami percaya takut akan Tuhan adalah sumber daripada hikmat. Itu sebabnya Tuhan, kami hari ini belajar untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kami belajar untuk mencintai Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami hikmat, kepandaian, kecerdasan untuk kami mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang terbaik dalam segala situasi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, memberkati semua umat Tuhan, memberkati juga setiap jemaat Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan dan kesaksian hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan cawan. Kita nyanyikan pujian, Dia Yesus telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah keselamatan yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman.
Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. So, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memertakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih anugerah daripada Tuhan. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk seluruh persembahan dari umat Tuhan. Baik persembahan misi pembangunan, ucapan syukur, persepuluhan dan persembahan pelayanan sosial, diakonia. Tuhan memberkati. Kami percaya setiap taburan kami tidak pernah sia-sia. Jerih payah orang benar dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Demikian juga untuk seluruh umat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus. Penghiburan, persekutuan dan kekuatan oleh Roh Kudus memimpin menyertai setiap kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali kita percaya Yesus, tetap percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.